already won. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Outpost tahun 2020 yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran paling berdarah antara tentara Amerika dalam menghadapi serangan Taliban di Afghanistan Utara pada tahun 2009 silam. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan Sarsan Romesa yang ingin pergi ke pos jaga di PTR Kamdes. Sarsan mengajak anggotanya yang bernama Gallegos, Skusa, Younger, dan Kurt. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di lokasi dan disambut dengan amat baik oleh prajurit lainnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka langsung keluar untuk melakukan tugas mereka. Namun mereka sangat kaget melihat keberadaan pos tempat mereka bertugas tepat di tengah-tengah tebing yang tinggi. Tentu saja posisi mereka sangatlah berbahaya dan rentan dari serangan Taliban, dan membuat mereka harus benar-benar waspada. Dan benar saja, tidak sampai beberapa jam mereka langsung mendapatkan serangan dari pasukan Taliban. Baku tembak pun usai setelah Will dan Pete berhasil membunuh pemberontak yang menyerang mereka menggunakan mortar. Dan pertempuran singkat itu pun dimenangkan oleh pasukan Amerika. Akan tetapi kebahagiaan mereka itu pun sirna setelah mengetahui salah satu anggota mereka yang bernama Jacob tertembak. Tembakan itu mengenai wajah Jacob yang membuat sebagian wajahnya hancur. Melihat hal itu membuat Sarsan Romesa sadar bahwa posisi mereka sangatlah berbahaya. Kemudian mereka pun berkumpul sambil bermain kartu. Lalu mereka pun mendapatkan kabar jikalau operasi Jacob berjalan dengan lancar dan Jacob berencana kembali bertugas ke pos jaga bersama mereka. Kemudian Kapten Keating mengumpulkan semua pasukan untuk mengadakan meeting singkat. Kapten Keating meminta mereka semua untuk bersikap lebih baik lagi ke warga lokal, agar posisi mereka tetap aman dan mengurangi terjadinya pemberontakan lagi. Kemudian Kapten Keating langsung mengadakan pertemuan dengan warga lokal di gedung syura. Dan di sana juga ada kepala desa di sana. Di dalam perundingan itu, Kapten Keating meminta warga di sana agar tidak ikut-ikutan dan memisahkan diri dari pemberontak Taliban, agar mereka tak jadi korban. Dan Kapten Keating juga akan memberi mereka uang untuk membangun infrastruktur bila membantu mereka. Akan tetapi salah satu anggota Kapten Keating menemukan sebuah bukti bahwa salah satu warga mereka ikut serta dalam penyerangan kemarin. Melihat itu membuat Kapten Keating sedikit emosi, namun sang kapten tetap untuk selalu bersabar dan tetap bersikap baik ke mereka. Kapten Keating memberikan mereka dua pilihan, yaitu meletakkan senjata dan berpihak ke mereka dengan imbalan akan dibangunkan infrastruktur, atau ikut serta dengan pemberontak Taliban dan menjadi musuh mereka. Setelah berdiskusi dan melihat sikap Kapten Keating yang ramah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meletakkan senjata dan bergabung dengan Amerika. Lalu kepala desa itu memeluk kapten dan memberikan julukan Ahmad, artinya orang yang sangat terpuji. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka tetap berjaga dan saling bercanda. Kemudian Kapten Keating mendapatkan misi dari atasan untuk memindahkan truk IMTV ke Narai. Namun beberapa anggotanya mengeluhkan hal itu, karena kendaraan itu sangatlah besar dan jalan menuju ke sana sangat amat buruk dan kecil. Akan tetapi Kapten Keating tetap akan menjalankan tugas itu, dan Kapten Keating sendirilah yang akan mengendarai truk itu, dengan ditemani beberapa prajurit. Sir, we're here, Red Fox. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan sedikit masalah, dan ternyata hanyalah seekor ayam mati. Namun tiba-tiba truk yang dikendarai oleh Kapten Keating tergelincir dan jatuh ke jurang, yang membuat Kapten Keating tewas.
Kemudian mereka pun berkumpul untuk mengenang kematian Kapten Keating. Lalu mereka pun dipertemukan dengan kapten baru mereka yang bernama Yulaskas. Rob Yescas, nice to meet you. This is Doc Corville. Good to meet you, sir. Lalu Sarsan Romesa mengajak Kapten Yulaskas untuk melihat-lihat yang ada di pos itu. Pada saat Sarsan Romesa ingin menunjukkan sebuah masjid, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang membuat mereka hampir terbunuh. Setelah memenangkan pertempuran, Sarsan Romesa pun melakukan patroli di atas tebing dengan ditemani beberapa anggotanya. Romesa pun mengungkapkan jikalau pos mereka sangatlah mudah untuk dihancurkan dari atas sana. Then I start hammering our stand 2 trucks, armored up. Kemudian dikala mereka lagi bersantai, Kirk melihat seorang warga yang mencurigakan dan mengejarnya. Warning shot! What's this? What's this? Huh? What is this? Dan benar saja, setelah didapati, ternyata pria itu mengambil foto camp untuk diberikan ke pasukan Taliban. Kemudian Kapten Yulaskas mengadakan pertemuan dengan warga di sana untuk mencari tahu siapa yang menyuruh pria sebelumnya untuk memfoto camp mereka. Karena tidak mendapatkan jawabannya, akhirnya Kapten Yulaskas menahan uang yang dijanjikan oleh Kapten Keating sebelumnya. The Afghan man from the last show are gone. Di scene berikutnya, penerjemah mereka yang bernama Muhammad mendatangi Larson yang merupakan asisten komandan. Muhammad memberitahu bahwa mereka akan diserang oleh pasukan Taliban dengan jumlah besar. Hal itu karena warga lokal merasa kecewa karena uang infrastruktur yang dijanjikan sebelumnya ditahan. Akan tetapi Larson tidak mempercayai berita itu dan menyuruh Muhammad untuk tidak usah takut. Thank you, Muhammad. Still my second favorite Muhammad. Kemudian Kapten Yulaskas dengan para anggotanya melakukan patroli. Go ahead, say that shit again, man. Sialnya pada saat di atas jembatan, Kapten Yulaskas tewas terkena bom. Sedangkan Younger yang tepat di belakang Kapten Yulaskas tidak apa-apa. Atas kejadian sebelumnya, membuat Younger trauma dan berniat bunuh diri. Namun Sarsan Romesa datang dan membujuk Younger untuk tidak melakukan hal itu. And I made them promises. Lalu Letnan Bannerman menyuruh Letnan Romesa agar Younger dibawa untuk melakukan perawatan. Kemudian mereka pun pergi membawa Younger dan mayat Kapten Yulaskas. Setelah kematian Kapten Yulaskas, PRT Kamdes dikomandani oleh Kapten Broward. Broward mengatakan bahwa PRT Kamdes akan ditutup pada bulan Juli. Sir. Good night, gentlemen. Keesokan harinya, Malek menemukan kartu pemilu di jembatan tempat pengeboman Kapten Yulaskas sebelumnya dan memberikannya ke Kapten Broward. Mereka menduga pria tersebutlah yang melakukan pengeboman. Lalu Sarsan Romesa meminta untuk mencari pelaku di setiap desa di sana untuk ditangkap. Akan tetapi Kapten Broward melarangnya untuk menjaga perdamaian dengan warga di sana. Okay, sir. Thank you. Di scene berikutnya, Sarsan Romesa yang lagi berkumpul kembali mendapatkan serangan. Merasa terdesak, akhirnya Sarsan Romesa meminta persetujuan dari Kapten Broward untuk menggunakan mortar. Akan tetapi, Kapten Broward menyuruh untuk memastikan lagi pemberontak atau warga yang menyerang. Setelah dikonfirmasi, akhirnya disetujui oleh Kapten Broward. Clear to engage. Fuck you. Atas kejadian tersebut, terjadilah persisian antara Kapten Broward dan Sarsan Romesa. Broward marah dan menyuruh Sarsan Romesa agar tidak mudah melakukan kontak senjata. Dan Broward juga mengatakan bahwa pos mereka tidak jadi tutup di bulan Juli, melainkan di bulan Oktober. Let's go. Afternoon, sir. Malam harinya, pada saat beberapa prajurit melakukan penjagaan, seorang prajurit melihat pemberontak melakukan penembakan menggunakan mortar. These fuckers have mortars now. Son of a bitch! Keesokan paginya, Carter menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi penyerangan menggunakan mortar. Dan mereka pun bertanya-tanya dari mana pemberontak itu mendapatkan mortar. Kemudian mereka didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga di sana. Warga di sana meminta pertanggungjawaban atas kematian anak gadis yang terkena mortar semalam. Sir. Lalu salah satu anggota menyangkalnya. Dilihat dari kondisi mayat, terlihat sudah beberapa hari dan mengatakan itu ulahnya pemberontak Taliban. Broward pun tak ambil pusing dan akan memberikan uang bela sungkawa kepada mereka. If we do not get paid now, we will never get paid. Lalu salah satu warga terkena gigitan anjing anggota.
He claims the dog bit himself. Untuk membuat situasi tetap kondusif, Broward langsung menembak anjing tersebut dan memberikan uang kompensasi. Di scene berikutnya, Broward mengatakan jika ia dibebas tugaskan, dan Kapten Portis yang akan mengambil alih sampai pos penjagaan ditutup pada bulan Oktober. Sir. Keesokan harinya, terlihat semua prajurit menelpon keluarga yang dicintainya. Mereka mengatakan jika mereka akan selesai bertugas dan akan berkumpul kembali bersama mereka. 9:10. I put that fish right back again. Jam 5.50 pagi, tanggal 3 Oktober 2009. Kejadian memilukan itu pun terjadi. Di pagi itu, mereka melakukan penjagaan seperti biasanya. Tiba-tiba Mohammed datang dengan tergesa-gesa. Ia bilang jikalau pasukan Taliban akan segera datang dengan jumlah ratusan untuk menyerang mereka. Dan benar saja, pada saat dilihat ke atas, ada ratusan pasukan Taliban yang mengepung mereka dan pertempuran pun terjadi. Karena terdesak, Letnan Monderman meminta bantuan udara. Namun sayang cuaca tidak mendukung, membuat bantuan baru bisa datang dalam jangka 1-2 jam. Mendengar hal itu, mereka pun harus pasrah bertempur dengan beranggotakan hanya 53 orang dan harus melawan ratusan musuh. On 3, 2, left, in. What happened? I'm not sure. I think I hit the neck. No. Hey, bro. Friendly's all. Fucking stuck. I think we're on a boat. They already won. On me! Come on, man. We're nearly there. Hang on, Motherfucker! Namun beruntungnya bala bantuan datang dan membombardir para pasukan Taliban. X-ray, target. I copy. Get your boys down. Kemudian tepat jam 6 sore, pasukan tangga pun datang. Dari atas sana mereka melihat pos penjagaan yang terlihat hancur lebur. Pasukan Taliban pun mundur yang menandakan perang telah usai. Atas kejadian itu membuat banyak pasukan Amerika yang tewas dan terluka. Dan tepat di bulan Oktober 2009, pangkalan ini resmi ditutup karena terdapat banyaknya permasalahan pimpinan militer. Dan semua pasukan di pos ini mendapatkan kenaikan pangkat berkat keberanian mereka, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Outpost tahun 2020. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Untuk yang mau berkomentar dan request film, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, langsung saja di like dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Salam cuko dak becuko, tengah duo.